Om Swastiastu. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita dalam rangka kegiatan kita yang sangat penting ini, yang mana saya sudah hampir 1 minggu melaksanakan kegiatan rekognisi kepala sekolah teman-teman kelas kelas sekolah sekolah Indonesia. Dan hari ini minggu kedua ini kita melaksanakan tugas-tugas yang sangat penting. Ada 5 materi yang diberikan oleh narasumber dari Pak Wawan dan Bu Selvi. Itu yang pertama adalah konsep pembelajaran sosial emosional ditinjau dari segi filosofi kejaduan barat. Nah, sudah Bapak Ibu sudah kita bagikan. Yang kedua bahan bacaannya, yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional berdasarkan rangkaian KESEL kolaboratif, akademik, sosial dan emosional learning. Yang ketiga adalah bahan bacaannya adalah artikel eksplorasi konsep kompetensi sosial atau KSE. Ini yang bacaan ketiga, Bapak Ibu juga akan diberikan itu kopinya. Bahan bacaan keempat adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Itu yang sudah diberikan oleh narasumber kita, kami sudah dibahas bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa dapat membaca isinya semua. Yang terakhir, bahan bacaan kelima adalah dimensi elemen atau sub-elemen asosiat profil pelajar Pancasila. Ini yang kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu di kelima materi yang diberikan itu kemudian sudah kita bahas dan sebagian sudah ada beberapa kita isi jawabannya. Nah sekarang kami ditugaskan oleh narasumber untuk membuat tim yang beranggota minimal ada 5 orang. Nah itu dananya Bapak Ibu yang ada di sini sebagai tim kami. Nah tim ini nantinya akan kita membantu ini dan menjawab tugas-tugas yang diberikan tabel identifikasi penerapan belajar sosial dan emosional. Silakan Bapak Ibu pelajari dulu buku-bukunya, paket-paket itu dari 5 kompetensi dari Bapak Ibu berlima nanti. Mari kita nanti cermati 5 indikator penerapan PSE dan kita akan berikan checklistnya pada setiap tahap pada tiap tahap sesuai dengan penerapan pembelajaran sosial Indonesia di sekolah kita. Itu dulu gambaran Pak Ibu. Mari kita baca semua nanti. Setelah itu kita sama-sama memberikan jawaban untuk checklistnya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan, ada yang didiskusikan Bapak Ibu? Boleh Pak. Silakan. Pada bagian dimensi elemen, kenapa dia fase E? Karena itu kan untuk peserta didik kelas 10 sampai kelas 12. Ya. Kenapa judulnya itu harus fase E? Fase E kalau sambil itu kan bisa kita tambahkan fase E juga bisa. Fase E-nya kan khusus biasanya untuk di kelas 10. Sedangkan nanti untuk yang kelas 11, 12 kita dapatkan di fase E. Ya, nanti kita sambil berjalan, sambil diskusi, nanti kalau ada hambatan, nanti kita kontak sumbernya pasti akan berikan kita jelaskan nanti. Tambahan sedikit Pak, kenapa itu sub-elemennya fase B? Karena memang untuk profil pada Pancasila untuk SMK itu memang fase B. Betul ya. Jadi yang SMP lain fasenya ya. Karena khusus SMK ada fase E. Ya. Terima kasih jelasannya. Ada lagi yang lain? Cukup? Bisa kita bekerja bersama? Lanjut ya. Baik, demikian Bapak dan Ibu kita akan buat nanti Bu Sekretaris tadi dibantu diminta nama-namanya dimasukkan ke dalam tabel nanti nama dan jabatannya yang kita ajak untuk berkolaborasi kita berenam ada di sini 5 orang guru, 1 sekretaris dan kita saya sendiri sebagai kepala sekolah yang nanti sebagai menjawab pertanyaan ini. Dan sekarang kita harus mengisi format apakah nanti setelah Bapak Ibu yang sudah tadi penerapan kompetensi sosial emosional berbasis kesadaran penuh dalam keseharian masing-masing moda tim, nanti di sini ada awalnya, ada berkembang sebagai harapan, berkembang menjadi harapan. Ayo kita bahas nanti ini bersama-sama. Mudah-mudahan nanti hari ini kita bisa selesaikan. Baik teman-teman, Bapak Ibu yang dihormati, tadi Bapak Ibu sudah membaca dan mempelajari pembacaan 1 sampai 4. Tiba kiranya kita untuk mengisi refleksi diri tentang kesadaran penuh dan kompetensi sosial dan emosional. Nah, dalam yang sudah saya print ini sudah saya share ke
masing-masing HP Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu lihat di sana chatnya itu dibuka. Kita mulai mengisi dengan melingkari angka sesuai dengan hasil refleksi diri Anda pada apa adanya. Lingkari 1 untuk sangat tidak sesuai dan 10 untuk sangat sesuai. Ini sudah seperti biasa kita melakukan seperti ini. Tujuannya adalah di sini sudah disampaikan mengenal bermacam-macam indikator kompetensi sosial dan emosional. Yang nomor 2 adalah membangun kesadaran diri tentang kompetensi sosial dan emosional. Jadi ini itu banyak di bacaan 2 dan 4. Ini yang banyak yang dibuat di sini. Mari Bapak Ibu sekarang kita isi yang pertama aspek kesadaran penuh. Itu yang sering disebut dengan kesadaran penuh adalah mindfulness. Itu nanti kita isi sedihnya yang indikatornya mampu mengarahkan perhatian fokus secara sengaja pada apa yang sedang dikerjakan. Silakan Bapak dan Ibu masing-masing di chatnya itu dilingkarin. Sudah itu nanti kita lagi bergabung bersama-sama melihat seperti apa hasilnya, nanti baru kita lanjutkan ke topik yang berikutnya. Terima kasih Pak Ibu, silakan. Bapak Ibu untuk yang pertama di aspek kesadaran penuh atau mindfulness itu di indikatornya Bapak Ibu bisa lihat mampu mengarahkan perhatian fokus secara sengaja pada apa yang sedang dikerjakan. Kira-kira ini skalanya dari ring 1 sampai 10 yang mana nih? Kalau di sini di ring skalanya kan dari 5 ke bawah 1 sampai 5 itu kan tidak sesuai, sedangkan 6 sampai 10 sesuai dan sangat sesuai. Silakan Pak Ibu yang mana kira-kira indikator mampu mengarahkan perhatian fokus secara sengaja dan apa yang sedang dikerjakan. Ada yang punya pendapat? Mungkin saya Pak. Oke, silakan Pak Mede. Mungkin kalau saya melihat di sini secara umum kalau di kesesuaian mungkin sangat sesuai sekali ya. Karena dalam mengerjakan sesuatu hal itu, jadi secara sadar wajib harusnya secara sadar kita melakukan pekerjaan dan tentunya pasti fokus gitu. Jadi mungkin kalau saya sih sangat sesuai sekali gitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya, baik. Ini itu Pak. Ya, sangat sesuai sekali. Kira-kira ini di angka berapa? Ini kan masih ada pilihan, ada juga Sangat sesuai 10 Pak. 10 sampai Ya. 10, berarti kita kasih 10 nih sesuai. Ya, Menurut saya sih itu Pak. Mungkin teman-teman lain ada baik, Pak. berarti 10, kita 10. Ya, yang lain? Sama, bisa 10 ya. Ada 10. Yang berikutnya di indikator kesadaran penuh itu juga menunjukkan rasa ingin tahu tentang penghakiman ada sesuatu yang sedang diperhatikan. Penghakiman atas sesuatu yang sedang diperhatikan atau dilakukan. Yes. Tanpa penghakiman. Yang mana ya Bapak Ibu? Sangat sesuai. Sangat sesuai. Rentangnya 7 sampai 10 atau di bawahnya. 10 ya. Kemudian dibandingkan 10. Yang ketiga Bapak Ibu menerapkan prinsip menghargai baik terhadap siapa yang sedang saya hadapi atau apa yang sedang saya kerjakan. Nah, ini masih di dalam kesadaran penuh. Ini adalah rentang dari 1 sampai 10. Silakan Bapak dan Ibu. 10 Pak. 10 juga. 10 juga. Luar biasa nih. 10. Baik, Bapak. Nah, kita aspek kedua, aspek berikutnya kompetensi kesadaran personal atau SE kesadaran diri. Kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi konteks kehidupan. Nah, ini di indikatornya yang pertama mampu mengidentifikasikan emosi-emosi dalam diri, mengenali emosi yang saat ini sedang saya rasakan. Apa pemicu saya merasakan hal tersebut? Mengenali situasi apa yang dapat memicu stres, marah, atau merasakan emosi yang kuat. Nah, ayo Bapak dan Ibu, ini di indikator pertama dari kesadaran diri. Saya dulu sedikit Pak. Ya, Kalau mengidentifikasi emosi dalam diri, karena saya masih belajar juga mengenal emosi dalam diri, tapi saya tahu dan sadar kalau ketika saya stres itu pasti ada tekanan, baik itu
tekanan pekerjaan ataupun tekanan saya secara pribadi. Jadinya mungkin dalam tahap mengenali emosi saya sendiri, pemicunya apa, itu terkadang masih saya memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mengenali emosi itu. Jadinya kalau itu saya mungkin berani kasih, kalau nilai diri saya ya di kisaran 8. 8 Ya. 8. Di kisaran 8 berarti masih di kategori sangat sesuai. Ya. Ya. Bapak Ibu yang lain ada punya pendapat lain? Sama 8 ya. karena 8. susah mengendalikan emosi. Iya betul ya. 8 ya. Yang berikut di indikator kedua, mampu mengidentifikasi kekuatan diri. Nah ini sekarang semua ini mengarah ke diri kita sendiri. Waktu silakan tetap sudah di skala 1 sampai 10. Yang sudah mampu mengidentifikasi kekuatan diri. Tahu diri kita berapa kekuatan kita akan kita lakukan. Nah ini susah nih, Pak kalau mengukur kekuatan diri. Tapi kalau saya Tujuh ya. Menurut saya sih 7. Karena potensi diri masing-masing mungkin saya pribadi mungkin masih agak belum dikenali lah potensi diri saya sendiri. Jadi secara umum mungkin kalau saya pribadi sih 7 mungkin. 7. Ada yang lain? Kita polin. Kita Kalau saya 8 Pak, 8. 8. 7, 8 lagi. Karena kekuatan saya teruji dan terbukti. Terbukti. Ya. Ini luar biasa. Ini Kita pakai 8 Pak, kita pakai 8 8. karena dari tingkat pengetahuan, terus saya sendiri dari tingkat umur dan pengetahuan saya yakin ke 8. 8 ya. Di dua orang yang 8 ini satu ini. Yang lain Ibu Bapak Saya 7 masih mencari jadi diri. 7. Ini adalah satu dalam dari 2. Ini Pak Angkas gimana? Kalau saya tidak yakin sih Pak dengan diri sendiri. Iya. Kadang kekuatan diri itu lebih dari yang kita miliki biasanya. Iya. Kadang kurang juga. Gitu. Saya sih lebih setuju ke masih ke 7 atau 8. Tujuh per 8 ini udah pasti nih ada renangnya. 7 ya, nanti draw deh ini. Itu tinggal menentu sekarang ukurnya. Ini biar kita sepakat itu hasil diskusi kita biar depan sidang sempurna. Kalau betul pasti pilih Ya, 7. ini serah diri ya. Kalah saya. Kompetensi Mampu mengidentifikasi sosial dan diri. emosional serah diri. Kekuatan diri. Ya, saya mampu, saya bisa, saya kuat. Ya. Oh, Ini iya. ada 2 orang 8 yang milih di posisi 8, 2 orang posisi 7. Ini draw dia, biar ada satu pembanding untuk bisa digolkan yang mana harus kita lingkarin nanti kita terang jawaban. Ya. Terakhir tentunya Bu Kurnia. Kalau saya sih pede aja sih ya Pak. Nah, Walaupun kadang mampu mengenali, kadang enggak. Mungkin saya mengenali kekuatan diri kadang. Kalau nggak kuat pun tak kuat-kuatin gitu. Terus yang ke berapa ini? Yang ke berapa? Ke 10. 10 berarti tengah-tengah jadinya. 8 setengah rata-rata di 8 jadinya. 9, 8 ya. Ya, di 8. Oke, di 8 dari kiri ya. Nah, selanjutnya di indikator yang berikutnya yang 3, memupuk efikasi diri dan pola pikir bertumbuh ketika diperhadapkan dengan sesuatu atau tugas yang sulit. Saya memahaminya sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan mendukung saya menjadi versi terbaik diri saya. Nah ini tantangan ini. Silakan Pak Ibu. Ini tetapi kesadaran diri apa Ibu? Memupuk efikasi diri dan pola pikir bertumbuh. Iya. Saya 8 Pak. Karena saya suka tantangan Pak. Ada suka tantangan 8. Jadi Pak Madi 8, yang lain? Oh saya sering Pak dapat tugas yang sulit gitu. Iya. Ini kan 8 ya, bisa kita bertumbuh. 8 ya. Nah, saya 9 Pak, saya 9. 8, 9, 10 10, rata-rata siapa lagi? Ada? 10? Sampai 9 Pak. 9. Jadi dari tengah-tengah 9 jadinya ya. Ya. 9 ya. Yang berikut di indikator keempat,
dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai hidup yang saya pegang selaras dengan perasaan dan pikiran saya. 10 kan? Dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai hidup yang saya pegang selaras dengan perasaan dan pikiran saya. Kadang enggak. Ya, kadang enggak juga. Ya, ini tergantung apakah kuatnya. Kadang nambah nih Pak. Kalau melihat orang lain mungkin tertarik lagi dengan orang lain. Dan ke pendirian. Yang mana nih? Jadi sangat sesuai atau tidak sesuai? Fleksibel itu kan. Tergantung situasi dan Iya, jadi akan tentukan sekarang karena ini masalah kesadaran diri. Ini kesadaran diri ke dalam ini. Kadang sadar marah, kadang enggak sadar. Iya, betul. Ya. Ya, 9. 9. Ya, dapat mengubah perasaan sekarang. Ya, yang lain. Kadang perasaan Ya. itu sama logika, kadang enggak. Sudah logistik dan logika. Ya, bahkan ini itu Bisa. Ya. Ya. 9. Yang terakhir di aspek kedua, ya, yang terakhir mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Minat saya, peran saya di keluarga, di komunitas, di kantor. 10 kan. Hah? 10, Pak. 10. Mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Yes. Minat saya, peran saya di keluarga, di komunitas, dan di kantor. 10. 10, berani 10 ya? Berani. Oke. Baik, kita menginjak ke aspek ketiga. KSE manajemen diri itu masih juga di buku bahan bacaan kedua. Bapak Ibu perhatikan ini singkat ya, ini ya. Misalnya indikatornya ada 5. Yang pertama mengelola emosi diri.